Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 1 Samuel yang pertama ayat 20. Demikianlah sabda Tuhan. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Tema renungan saat ini adalah tekunlah berdoa. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seseorang yang memiliki teman kerja yang setia di dalam merencanakan dan melakukan berbagai jenis kejahatan. Namanya Mike. Suatu hari Mike ini menelepon dan mengajaknya berenang di kolam renang besar yang ada di komplek tempat mereka tinggal. Kemudian mereka membuat sebuah rencana untuk mencuri pada hari Minggu di lokasi kolam renang tersebut. Pertama-tama mereka menentukan daerah yang luas sebagai sasaran, di mana para pengunjung menaruh handuk, tas, dan dompet mereka. Kemudian mereka akan berjalan dengan santai sambil memilih handuk yang di atasnya ada dompet atau tas yang diletakkan begitu saja oleh pemiliknya. Pada waktu pemiliknya meluncur ke air, maka dengan sengaja mereka akan meletakkan handuk mereka di atas handuk dan dompet tersebut. Kemudian mereka akan main-main lempar-lemparan bola sebentar. Lalu berjalan mengambil handuk mereka beserta dengan dompet atau tas yang ada di bawahnya. Setelah itu mereka pergi dari tempat itu. Pada hari Minggu ketika Mike meneleponnya untuk melaksanakan rencana jahat itu, ia tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada perubahan besar di hatinya. Ketika Mike menelepon, maka dengan tegas ia berkata, tidak padanya. Bahkan ia menegaskan bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang jahat seperti itu lagi. Mike tetap melaksanakan rencana jahat itu walau harus sendirian. Sewaktu Mike melaksanakan rencana itu, tanpa diketahuinya ada seorang pria yang mengawasi gerak-geriknya dari tempat yang lebih tinggi. Pria itu memergoki perbuatan jahat Mike dan membawa Mike ke kantor polisi. Kemudian Mike dijebloskan ke dalam penjara. Hari itu ia belum tahu apa yang dialami oleh Mike, tetapi ia ingat bahwa hari Minggu itu ia memutuskan untuk pergi beribadah ke gereja. Tuhan menjawab doa-doa ibunya, yang dimana di kemudian hari ia baru menyadari bahwa doa-doa ibunya telah menjadi pagar yang melindunginya dari segala kecelakaan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seseorang berkata, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan menemukan bahwa setiap jiwa yang mengenal Kristus ada hubungannya dengan doa yang dilakukan oleh orang lain. Kuasa Tuhan nyata melalui doa. Jika kita memutuskan untuk tetap tekun berdoa bagi pertobatan seseorang, misalnya suami, istri, anak, orang tua, teman, atau sahabat kita,
keputusan itu 100% benar. Teruslah berdoa, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau melihat apakah kita beriman dan tetap tekun berdoa kepadanya. Jika kita beriman dan tetap bertekun di dalam doa, percayalah bahwa Tuhan pasti menjawab pergumulan kita. Mari kita bangun karakter untuk tekun berdoa. Tidak hanya berdoa untuk kepentingan kita saja, tetapi juga mendoakan orang-orang yang kita kasihi, agar mereka terus dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur untuk orang-orang yang mengasihi kami, yang selalu meluangkan waktu untuk mendoakan kami. Ajarkanlah kami untuk mendoakan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami, teman-teman, sahabat-sahabat kami, agar mereka selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, agar mereka tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu, agar mereka selalu hidup dalam pertobatan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas dan karya kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.